Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan membahas tentang masih dalam konteks aspek Al-Qur'an, di mana hari ini kita dalam pertemuan yang kedua membahas tentang analisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat kepada aturan, kemudian kompetensi dalam kebaikan, serta etos kerja muslim. Nah, adapun peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang perilaku taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja, di mana dalam kesemuanya tiga variabel ini akan kita bahas satu persatu dalam video yang berbeda. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang taat kepada aturan, kemudian juga akan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, terakhir kita membahas tentang menganalisis perilaku ketat kepada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, serta etos kerja dalam doktrin agama, juga dengan harapan semua yang kita bahas agar kalian terbiasa berperilaku taat kepada aturan, kemudian berkompetensi dalam kebaikan, serta etos kerja yang muslim. Nah, adapun referensi yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah masih dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di halaman 80. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membaca Quran Surat Maidah 48, An-Nisa 59 atau Bahaya 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Namun pertemuan kali ini kita punya fokus pada penyajian keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan, dalam kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59 dan atau ayat 100. Nah, kalian dicoba untuk mengamati aktivitas gambar di samping sini ya. Sini ada aktivitas tentang siswa sedang sholat berjamaah. Kemudian juga ada para siswa sedang mendengarkan guru dalam memberikan arahan. Juga ada Pak Polisi yang sedang memberikan instruksi arahan kepada anggotanya. Nah, dari itu semua kita bisa ambil poinnya. Pertama adalah siswa sedang sholat berjamaah termasuk kategori taat kepada aturan. Kemudian para siswa sedang mendengarkan guru dalam memberikan pengarahan termasuk dalam konteks kompetensi dalam kebaikan. Juga Pak Polisi yang sedang memberikan arahan kepada anggotanya termasuk dalam etos kerja. Nah, tugas kalian adalah setelah mengamati gambar di atas, coba kalian beri tanggapan kalian tentang pesan-pesan yang ada pada gambar di samping ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, kalau sudah, kalian boleh tulis di buku ataupun diketik nanti dikirim sebagai tugas pertemuan kali ini. Ya. Selanjutnya yang pertama adalah yang kita bahas tentang pentingnya taat kepada aturan. Di mana taat secara etimologi berasal dari kata to'ah yang artinya tunduk dalam melakukan perintah. Taat kepada aturan maksudnya adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan para rasul serta pemimpin dan yang lainnya. Nah, di mana yang kita bisa lakukan itu semua? Tentu kita melakukannya di rumah, di sekolah, serta di masyarakat. Dan kesemuanya ini sama-sama memiliki aturan yang berbeda-beda tentunya. Nah, aturan itu dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karenanya, patutlah dan wajib hukumnya untuk kita selalu taati. Namun, aturan yang tertinggi adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, juga seorang pemimpin pemerintah baik negara
suatu daerah, masyarakat, institusi, sekolah maupun di. Nah, peranan pemimpin sebetulnya sangatlah penting bagi suatu negara, institusi baik sekolah maupun keluarga. Oleh karenanya, Islam sangat memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin agar tercipta keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Hal ini sesuai dengan pesan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Asbabun nuzul ini turun menurut Ibnu Abbas berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam perang syariah, yakni perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, makna kandungan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang pertama adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengamalkan isi Al-Quran dengan meyakini sepenuh hati bahwa semua perintahnya mengandung manfaat. Kemudian juga taat kepada Rasulullah SAW dengan cara menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Serta mematuhi ketentuan ulil amri, pemimpin atau pemerintah yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Taat kepada ulil amri atau pemimpin merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taat kepada ulil amri ini tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab sebagai mufassir Indonesia menjelaskan bahwa ulil amri, ketaatan kepada ulil amri tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketentuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka ia tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibu Abdurrahman dari Ali. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap pemerintah atau tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti, mentaati pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah, kepada hal-hal yang baik. Namun jika mengajak dalam kemungkaran, maka kita wajib untuk. Contohnya adalah perilaku taat kepada aturan. Yang pertama adalah bernegara. Bagaimana caranya? Tentu dengan taat membayar pajak, baik itu kendaraan, rumah, penghasilan, kemudian juga taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh misalkan pada saat pandemi saat ini, kita diwajibkan, diperintahkan oleh pemerintah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 4M dan 3T secara ketat dan konsisten. Apa itu 4M dan 3T? 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan 3T adalah testing, tracking, dan treatment. Apa itu testing? Tentu dengan tes, baik itu rapid maupun swab. Kemudian tracking. Tracking adalah perkembangan turun naiknya kondisi-kondisi pandemi ini. Kemudian treatment. Treatmentnya apa saja? Ya tentu kita melaksanakan 4M ini. Memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu di suatu negara. Lalu bermasyarakat bagaimana? Mentaati aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah. Tentunya saling menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekitar. Kemudian di sekolah, selalu mentaati aturan sekolah yang telah dibuat. Jika melanggar, tentu pasti dapat sanksinya. Kemudian di jalan raya, seperti mentaati rambu-rambu lalu lintas, juga menggunakan alat pelindung diri saat berkendara, dan menjaga kecepatan kendaraan.
Nah, itu yang bisa kita bahas terkait dengan contoh-contoh perilaku taat kepada aturan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang berkompetensi dalam kebaikan. Untuk itu kalian bisa melihat dalam slide selanjutnya atau pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Nah, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.